warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurdin. Saya asli Putra Betawi, Kuitang, Jakarta Pusat. Ya, tinggal di Jatisari, Jati Asih. Ya, sudah berkeluarga, istri 1, anak saya 4. Saya awal mulanya bisnis kemasan jawara. Sebenarnya nggak ada kepingin ke percetakan, Bang. Ya, saya itu awalnya aktivis. Saya punya yayasan sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu di Jawa Timur. Setelah merantau dari Jakarta, Bang, saya ke Jawa Timur. Ya, saya kerja sambil usaha. Karena gajinya kurang, sementara saya harus menghidupi yayasan. Akhirnya saya bikin usaha apa aja, Bang. Dari tahun 2008 saya merantau, ya, sampai terakhir 2016 saya punya toko cemilan. 100 macam cemilan saya jual di situ, Bang, yang ditimbang-timbang. Ya, alhamdulillah Allah takdirkan omsetnya nggak naik-naik, cuma 8 juta sebulan. Ya, sementara saya punya karyawan 2 yang harus digaji, saya punya ruko yang harus dibayar kontrakannya tiap tahun. Ya, akhirnya saya muter otak. Tahun 2016 saya belajar 2 hal. Ya, saya belajar digital marketing, bagaimana cara memperluas pasar produk saya. Yang kedua, saya belajar branding dan packaging. Nah, 2 itu yang mengantarkan saya ya menjadi seorang UMKM yang bisa memasarkan produk ke seluruh Indonesia. Setelah itu saya gabung ke Asosiasi UMKM, saya diamanahi Wakil Sekretaris tingkat kabupaten. Setelah saya gabung, saya bisa berkomunikasi dengan 60.000 UMKM di Kota Sidoarjo, dan saya lihat teman-teman UMKM punya permasalahan yang sama. Salah satunya adalah permasalahan tentang bagaimana meningkatkan nilai jual produk lewat kemasan. Jadi saya bikin brand kemasan jawara yang saya launching tahun 2018 bertepatan dengan 1 Ramadan. Ternyata karena memang saya juga kepingin balik kampung, ya, nggak kepingin merantau selamanya. Kalau udah berhasil pengen balik kampung, Allah takdirkan COVID, Bang. Kalau saya COVID itu masih usaha sambil kerja. Nah, qadarullah pada saat itu di kantor, ya, ada penambahan jam kerja, jadi 12 jam sehari, terus pemotongan gaji tinggal separuh. Ya, setelah saya diskusi sama istri, bismillah, tanggal 8 Juli 2020 kita hijrah ke Bekasi. Gitu. Saya tinggal di Jati Asih karena mendekat ke anak saya yang sekolah di Hafid pesantren, Bang. Kebetulan di Puri Nusa Pala, perumahan Bang Aan, itu teman-teman kerja saya dulu. Jadi nggak asing saya gitu. Makanya alhamdulillah masih bisa langsung tune in sama teman-teman UMKM ya di Jati Asih, khususnya di Jatisari. Ya, alhamdulillah, Bang, COVID itu sebagian membawa bencana, sebagian membawa berkah, Bang. Ya, alhamdulillah pada saat teman-teman UMKM ya banyak yang redup karena nggak boleh dagang offline kan ya, PPKM ya. Ya, perusahaan besar banyak yang mencat karyawannya, Bang. Alhamdulillah, Bang. Saya mulai dari garasi rumah ya di perumahan saya ngontrak di perumahan Telkom Jatiluhur. Alhamdulillah, Bang, kita punya sekarang karyawan sampai 100 orang, Bang. Ya, kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar ya, omset kita juga bisa naik, Bang. Alhamdulillah, Allah kasih keberkahan. Saya biasanya pada saat kita mendampingi teman-teman pelatihan ya kita dapati teman-teman UMKM itu kehidupan bisnisnya itu seperti ini, Bang, detak jantung. Kadang naik, kadang turun ya. Saya nanya, naiknya berapa kali? Sekali, turunnya 10 kali gitu ya. Nah, sama saya, Bang. Jadi dari awal merantau 2008, apapun saya dagangin, Bang. Apapun saya jual. Sebenarnya dari kecil, Bang. Saya kelas 3 SD itu udah jualan TTS. Ya, karena saya di Kuitang, naik kereta dari Gondang Dia sampai Bogor keliling tuh. Bolak-balik setiap pagi karena saya sekolah siang. Jadi dunia usaha tuh sudah mendarah daging ya di saya ya. Yaitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Maksudnya saya secara pribadi masih kecil ya, karena keluarga itu ekonominya ngedrop ya, karena ada permasalahan gitu. Akhirnya ya itu Allah takdirkan saya jualan apa aja gitu, Bang. Jadi mulai dari situ ya terus sampai merantau ya karena kebutuhan ekonomi juga ya. Gaji pada saat itu UMR tambah sedikit ya. Gajinya berapa, Bang? Gajinya 6 ya, tanggal 6 udah 6 koma katanya. Gitu, akhirnya ya udahlah ya. Jadi karena faktor ini kali ya, keterpaksaan anak 4 ya, terus di pesantren pula. Abang tahu lah ya, biaya di pesantren itu minimal satu anak tuh 2 juta ya. Kalau anak 4 berapa? Ya, belum istri ya, belum kontrakan, belum macam-macam. Dan alhamdulillah, Bang, Allah mudahkan semuanya gitu.
Jadi saya setelah perjalanan panjang ini Bang ya, saya telaah, saya merenung ya. Mungkin ya Allah kasihan Bangnya saya. Udah jungkir balik ya. Saya sempat punya penyakit pikun. Lupa apa sih? Bukan Alzheimer ya, apa sih bahasanya? Jadi kalau ditanya ke kanan, saya ke kiri jawabnya. Ya, teman-teman ngaji, teman-teman ya pada datang. Din, lu kenal gua nggak? Kenal. Tapi pada saat dia ngomong ke kanan, saya ke kiri ngomongnya. Karena terlalu banyak beban permasalahan Bang. Saya dikejar-kejar debt collector udah macam-macam. Ya, karena pada saat itu saya nggak paham tentang bisnis. Saya coba membangun bisnis dari kartu kredit, dari pinjaman-pinjaman perbankan. Ya, yang ternyata bisnis itu nggak bisa sukses pada tahun-tahun awal. Banyak dropnya kan. Nah, ini juga pelajaran buat saya dan saya share ke teman-teman. Jangan pernah berbisnis itu pakai uang pinjaman Bang. Ya, pada saat bersyukur, pada saat berhasil, alhamdulillah. Tapi pada saat drop, kalau pinjaman kan itu terus bergulir. Apalagi kalau kita pakai pinjaman-pinjaman riba. Ya, mereka nggak mau tahu ya lembaga-lembaga itu kita berhasil atau enggak. Tapi kitanya kan ya nggak bisa seperti itu. Karena apa? Ya karena ya gimana kita cara membayarnya kalau kita nggak punya omset ya, banyak permasalahan gitu. Makanya kita berpikir Allah kasih kemudahan-kemudahan itu setelah saya fokus ke ini ya, ke yayasan ya. Ke yayasan ya, karena alhamdulillah di yayasan yang kita kelola ya, teman-teman anak-anak Islam terpadu itu Bang ya, anak-anak yang yatim, yang duafa kita gratisin Bang. Dananya dari mana? Allah alam, yang penting kita usaha. Ya mungkin Allah mudahkan dari situ Bang. Ya, saya sebenarnya beberapa kali itu menemukan kendala-kendala ya, halang-halangan merintang gitu. Cuma karena saya punya yayasan yang di situ banyak anak-anak ya, yatim duafa yang harus sekolah gratis. Jadi mau nggak mau saya bangkit lagi. 10 kali dipukul saya akan bangkit 11 kali Bang. Gitu. Dengan seperti apa modal nekat aja udah. Kalau customer Bang ya, kita sudah lebih dari 10.000 UMKM ya yang terkoneksi dengan kita ya. Dari mulai UMKM yang sangat-sangat super mikro ya. Kan kalau UMKM usaha mikro, kecil, menengah. Ini banyak yang super ya. Nah, dengan alhamdulillah kita juga fasilitasi Bang, karena kita tagline-nya Kemasan Jawara adalah teman sekelapnya UMKM, kita fasilitasi. Karena saya juga UMKM, saya paham bagaimana rasanya nggak punya duit, kepengen kemasan bagus gitu ya. Akhirnya kita create produk yang memang cocok Bang dan nyaman di teman-teman UMKM. Ya, 99 pieces Bang, kayak begini nih kita bikinin. Ya. Nah, karena 99 pieces alhamdulillah ya. Mungkin udah ya puluhan ribu UMKM yang order ke kita ya. Terus untuk perusahaan-perusahaan besar juga kita pernah dapat klien Garuda ya. Terus kita lagi kemarin ngerjakan kopi kenangan bungkusnya ya, ngorder sebulan itu bisa 50.000 pieces. Alhamdulillah ada beberapa klien-klien besar. Tapi kita tetap Bang, fokus kita adalah bagaimana kita bisa menjadi teman sekelapnya UMKM. Terima kasih abang-abang dari Tutur Usaha yang sudah datang, sudah ngobrol sama kita pagi ini ya. Nah, minta tolong teman-teman UMKM ya yang kepingin bisa belajar tanpa harus jatuh bangun sendiri, bisa nonton ya di YouTube, di channel YouTube-nya Tutur Usaha ya, di bawah ini ya, bisa ditonton ya, di like dan di share ke sebanyak-banyaknya UMKM agar teman-teman UMKM ya bisa sukses dengan lebih cepat ya, tanpa harus berdarah-darah seperti yang lain. Terima kasih. Tutur Usaha luar biasa.